Kembali bicara soal politik, spesifik soal Pilpres, teman-teman. Jadi berdasarkan update sampai hari ini, sepertinya koalisi Pilpres yang terbentuk akan menjadi 3 poros. Yang pertama tentunya adalah poros perubahan Anies Baswedan. Yang kedua adalah porosnya Ganjar Pranowo yang didukung PDIP dan P3. Sementara poros ketiga adalah Prabowo Subianto yang didukung oleh Golkar, Gerindra, dan PKB. Sementara saya lupa tadi PAN sepertinya akan berlabuh ke Ganjar Pranowo. Nah, dengan spesifik kondisi seperti ini memang saya pribadi mencermati apabila koalisi ini benar-benar terbentuk, maka apabila Pilpres ini harus berlangsung selama 2 putaran, maka tokoh yang paling diuntungkan dan berpotensi mendapatkan limpahan suara terbesar adalah Prabowo Subianto. Jadi kita analogikan seperti ini. Anies Baswedan adalah perwakilan kelompok kanan, yaitu boleh dibilang kelompok yang spesifik secara agama ya. Jadi di sana ada PKS, kemudian meskipun ada Nasdem dan Demokrat yang nasionalis, tetapi berdasarkan hasil survei, Anies sudah diidentifikasikan sebagai calon dari kelompok kanan. Kemudian Ganjar Pranowo di satu sisi adalah kelompok nasionalis atau mungkin kelompok kiri. Kalau kurang tepat mohon koreksi ya, karena kadang-kadang kelompok kiri dispesifikasikan sebagai PKI dulu ya, tetapi kita di sini berbicara antara kanan, kiri, dan tengah ya, tidak ada hubungan dengan PKI dan sebagainya. Nah, kelompok kiri ini adalah nasionalis yang dimotori oleh PDIP dan juga Nahdien, meskipun masih diperdebatkan karena P3 dan PKB mempunyai irisan pemilih yang sama, yaitu Nahdien. Nah, kelompok terakhir yaitu Prabowo Subianto menurut saya adalah salah satu-satunya calon yang bisa masuk ke kanan maupun ke kiri. Setidaknya itu dalam analisa saya ya. Nah, apabila ketiga calon ini maju dan tidak ada satu calon pun yang memenangkan lebih dari 51% suara, itu artinya Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Nah, apabila fakta unik atau menguntungkan bagi Prabowo menurut saya adalah apabila di putaran pertama yang kalah adalah Anies Baswedan, 80% mungkin ya, pemilih Anies Baswedan akan beralih dan berpindah ke Prabowo. Sementara apabila yang kalah adalah Ganjar Pranowo, maka sebagian besar pemilih Ganjar Pranowo juga akan pindah ke Prabowo, tidak ke Anies. Karena kalau kita istilahkan yang lebih moderat, Anies itu mungkin kutub selatan, Prabowo tengah atau khatulistiwa, sementara Ganjar Pranowo adalah kutub utara. Nah, dengan fakta ini memang akan menjadi perdebatan bagaimana nantinya perbedaan suara akan sangat menentukan hasil akhirnya tentunya. Mengapa demikian? Jadi apabila kalau kita berdasarkan hasil survei saat ini, kemungkinan besar Ganjar Pranowo punya peluang menang paling besar, diikuti oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun apa yang terjadi bila ketiga calon ini di putaran pertama otomatis akan ada yang tersingkir, namun tidak satu pun dari mereka meraih suara mayoritas yang menyebabkan Pilpres menjadi 2 putaran, maka kutub Anies dan kutub Ganjar Pranowo yang saling berseberangan, tentunya mereka akan secara otomatis dan alami akan berafiliasi dengan
calon alternatif yang berseberangan dengan, baik itu Anies yang berseberangan dengan Ganjar atau Ganjar yang berseberangan dengan Anies. Sehingga posisi Prabowo Subianto yang saat ini ada di tengah-tengah, karena bagaimanapun basis pemilih Prabowo sebelum Pilpres, pada Pilpres 2019 itu sebagian setidaknya 50% pasti masih ikut Prabowo. Kemudian dengan endorsement dari Presiden Jokowi, ini juga menciptakan image positif buat Prabowo di kalangan pemilih Jokowi yang sebelumnya sebagian besar ke Ganjar Pranowo. Nah, fokus pada Ganjar Pranowo, memang peristiwa batalnya Piala Dunia U20 kemarin, di mana Ganjar salah satu kepala daerah yang mensuarakan penolakannya, itu memang masih membekas, sehingga batalnya Piala Dunia kemarin memang memberikan keuntungan strategis kepada Prabowo Subianto, selain juga karena endorsement atau setidaknya penciptaan image tentang Prabowo yang sebelumnya adalah lawan Jokowi, sekarang dicitrakan sebagai salah satu opsi penerus dari Jokowi. Jadi kita lihat, kalau Ganjar pengen menang, dia harus menang dengan suara mayoritas. Tidak bisa selisih dikit di putaran pertama. Begitu juga Anies, kalau dia mau menang, dia harus menang dengan selisih meyakinkan. Karena kalau salah satu dari mereka tersingkir, maka di putaran kedua Prabowo punya peluang yang jauh lebih besar untuk memenangkan Pilpres. Tetapi apabila ternyata di putaran pertama Prabowo yang kalah, memang ceritanya kan kembali head to head. Jadi basis pemilih 2019 antara Jokowi Prabowo akan diulang oleh Ganjar Pranowo dan Anies. Demikian analisa saya, terima kasih.